tidak mau sekolah, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai anggota masyarakat? Nggih, monggo sinten sing badhe jawab rumiyin? Oh nggih, monggo Pak Takim. Kira-kira apa? Peduli karo tanggane. Peduli dengan Tetangga. Jadi kita harus peduli dengan tetangga ketika kita melihat ada kekerasan seperti itu, nggih? Nggih. Nah, karena kita harus peka, paling tidak kita bisa menengahi ketika ada kekerasan dalam tetangga kita, misalnya terhadap anak, nggih. Nah, mungkin ada pendapat yang lain? Nggih. Monggo lapor ke Pak RT. Lapor ke Pak RT. Yang kedua lapor Pak polisi. Pak Tris. Pak RT, Pak Tris. Oke. Harus lapor ke Pak RT. Jadi misalnya kalau ada tindakan seperti itu tapi ibu-ibu tidak berani untuk menengahi, maka harus lapor ke Pak RT, nanti biar Pak RT yang Pak polisi nggih sakit, biar Pak RT yang menengahi masalah tersebut, nggih. Terus untuk yang lainnya, pendapat lainnya ada tidak? Ada. Napa Bu Sutini? Menenangkan Nina. Oh, berarti menenangkan Nina, nggih. Menenangkan Nina, nggih. Jadi bisa juga dengan menenangkan Nina diamankan agar ibunya yang tadi melakukan kekerasan itu berhenti untuk tidak melakukan kekerasan, nggih. Seperti itu, nggih, ibu-ibu. Nah, tepuk mantap untuk kita semua. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, nanti kita selanjutnya akan nonton film Maling, nggih. Nonton Maling berarti nggih, dereng bosen sih, nggih. Senang menanggung hiburan di nang omah. Oke, jadi nanti kita nonton film tentang kisah Aska dan kisah Geni. Nggih, nanti tolong diperhatikan filmnya, nggih, karena filmnya ini sangat bagus sekali. Kan nggih, ibu-ibu dan bapak-bapak? Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru. Kamu tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Setelah melihat film Aska dan Geni tadi, kira-kira apa tanggapan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa diambil dari film tadi? Nggih kula. Nggih, monggo pripun? Tidak mau ketika diajak oleh orang yang tidak kenal. Tidak mau diajak Ketika bukan orang yang dikenal. yang tidak kenal, nggih.
betul Bapak. Jadi jangan sampai anak kita diajak orang yang tidak dikenal, karena kan kita tidak tahu orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Takutnya orang itu akan melakukan diculik, melakukan kekerasan ataupun bisa juga kekerasan seksual nggih. Amit-amit jangan sampai itu terjadi nggih. Mungkin ada pendapat yang lain? Nggih wonten. Nggih napa Bu Puci? Menolak apabila diajak ke tempat yang sepi. Nggih. Jadi harus menolak ketika diajak ke tempat yang sepi nggih, takutnya Tidak jelas kemana. nggih, itu takutnya orang yang tidak baik seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ada. Nggih, monggo. Ini Enggak enggak boleh dipegang orang lain. oke, jadi tidak boleh Boleh tubuhnya pegang orang lain. dipegang orang lain. Itu kayak semua itu. Enggak semuanya itu. Oke, jadi betul sekali Ibu. Jadi ajarkan kepada anak kita untuk menolak ketika orang lain memegang anggota tubuh anak kita nggih. Terutama daerah pipi, bibir, leher, dada, anggota tubuh yang vital nggih. Alat kelamin nggih atau dubur itu tidak boleh, kecuali orang tuanya, terutama adalah ibunya itu yang boleh seperti itu nggih. Nah, sekarang tepuk hebat ya buat kita semua. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Oke. Nah, jadi dari film Aska dan Geni tadi disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua itu harus menasehati anak agar hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, kemudian hati-hati juga terhadap pemberian orang yang tidak dikenal, baik itu berupa makanan ataupun berupa benda, karena takutnya makanan tersebut mengandung hal yang tidak baik, narkoba misalnya, ataupun makanan tersebut digunakan untuk membujuk anak agar mau ikut dengan orang tersebut. Kemudian jangan mau ketika diajak ke tempat yang sepi atau tidak jelas. Nah, terus bilang kepada anak ketika melihat orang yang tidak dikenal, bisa langsung teriak minta tolong ya, minta tolong agar biar didengar oleh orang yang di sekitarnya agar segera ditolong. Teriak-teriak. Bisa dengan teriak-teriak, tolong. Terus ajarkan anak juga untuk tidak dipegang bagian anggota tubuhnya atau dipeluk oleh orang yang tidak dikenal, seperti yang sudah saya sebutkan tadi nggih ibu-ibu, anggota tubuh nggih. Paham nggih? Paham. Nah, nanti kita perhatikan flip chart sebelah sini ibu-ibu. Jadi upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat itu dapat dilihat dalam flip chart ini nggih. Yang pertama itu memahami tumbuh kembang anak. Jadi kita harus tahu tumbuh kembang anak kita itu seperti apa. Nah, dulu kan pernah dipelajari nggih ibu-ibu dan bapak-bapak di modul 1. Masih ingat nggih? Masih. Nah, yang kedua itu menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman untuk berdiskusi. Nah, ketika anak-anaknya ibu dan bapak ini ingin cerita, maka sebagai orang tua harus mendengarkan. Berarti curhat ya Bu? Ya, bisa curhat dengan anak curhat dengan orang tuanya itu harus didengarkan. Malah cepat disuruh, kepo. Terus Bocah kepo teman. membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya pripun ibu-ibu dan bapak-bapak? Marahi nendang bal. Ya, bisa marahin nendang bal. Selanjutnya ibu-ibu memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Jadi sebagai orang tua itu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian ketika anaknya berperilaku baik, ibu dan bapak, karena anak akan merasa dihargai. Kemudian tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Pun nanti sing harus niku napa mboten?
pripun? Tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Berarti dewek-dewek diajak curhat bersama. Ya, jadi ketika misalnya anak kadang rewel, nah ketika orang tua marah ya ditahan dulu, jangan sampai di depan orang lain itu kita menghakimi anak, memarahi anak di depan orang lain. Nah, nanti ketika ingin menasehati lagi, ketika sudah tidak ada orang lain, intinya antara orang tua dan anak, seperti itu, paham? Berdua ya. Empat mata. Empat mata, Kayak acara kain apa? Empat mata. Terus perhatikan lagi, tidak memberi julukan negatif kepada anak. Misalnya kan anak ada yang rewel, terus orang tuanya bilang dasar anak nakal, itu tidak boleh karena nanti yang teringat di otaknya anak ya kata-kata negatif itu, sing pun nanti ampun diulang maring. Kemudian mengenali pergaulan anak dan teman-teman anak. Jadi sebagai orang tua juga harus tahu anaknya berteman dengan siapa saja, kemana saja, itu orang tua harus selalu memantau, Kancane sinten mawon. kancane sinten mawon. Jadi biar tidak salah pergaulan. Anu napa nggih kedah pamitan. Kedah pamitan. Pundi mawon orang tua kedah ngertos. Misalnya ketika ayah dan ibunya atau orang tuanya mau sholat ya anaknya diajak untuk berjamaah bersama, seperti itu, Kemudian mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Jadi kan anak-anak sekarang kan pinter-pinter, mboten kados riyin. Saniki HP pun megang sendiri-sendiri. Nah, ketika nanti main game apa atau lihat video di YouTube, maka orang tua harus tahu apa yang dimainkan, apa yang dilihat itu baik atau enggak. Jadi orang tua tahu perkembangan anak dan selalu mendampingi anak ketika sedang menggunakan HP. Ya harus tanya-tanya dengan yang lebih tahu, begitu Pak. Kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Misalnya seperti ketika sebagai orang tua itu nyuruh untuk mengerjakan PR, terusnya anaknya nggak mau, ya jangan langsung panik, tapi berikan pengarahan kepada anak bahwa belajar itu penting untuk masa depan, seperti itu, Kemudian mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua, itu suami dan istri. Berarti tanggung jawab anak itu bukan hanya ibu saja yang mengurusnya, tapi juga suami harus ikut andil dalam mengasuh anak, seperti itu, Bapak Ibu. Buku pintarnya kan di bawah, Ibu, itu ke halaman 24, Ibu. Halaman. Jadi yang tadi saya sampaikan itu ada di halaman 23, 24 dan 26, lah. Ini ada yang perhatikan halaman 24, itu pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Itu yang pertama, kita harus peduli dengan tetangga, seperti tadi disebutkan. Itu ketika tetangga ada yang mengalami masalah kekerasan terhadap anak, ya kita sebagai tetangga harus peduli, jangan sampai nanti anaknya terus disiksa sama orang tuanya. Kemudian yang kedua itu melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT atau RW, Jadi ketika ada keluarga yang selalu marahin anaknya, nanti didiskusikan ke pas saat kumpulan gimana baiknya agar orang tua itu tidak lagi marah-marah terus kepada anaknya. Kemudian yang ketiga itu mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana cara mengaksesnya. Misalnya ke dinas sosial, kita juga harus tahu nomor-nomornya. Kemudian melaporkan ke lembaga perlindungan anak atau apa setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan kepada anak, bisa ke RT atau ke Pak Kades dan juga bisa ke polisi, betul Ibu, ke polisi. Nah,
Jika mengetahui atau melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk diamankan. Jadi anaknya diamankan terlebih dahulu, oke? Paham nggak ibu-ibu? Insyaallah. Nah, nanti itu kemudian buka halaman yang 26 ibu-ibu. Hal-hal praktis yang perlu diketahui oleh keluarga. Jadi ajarkan anak itu untuk mengenal bagian tubuh yang sensitif seperti mulut, leher, dada, daerah selangkangan, dan pantat. Kemudian yang kedua, ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau jangan, atau mungkin untuk lari, ketika orang lain ingin menyentuh bagian tubuhnya. Kemudian pastikan jalur yang dilalui anak ketika keluar rumah itu aman. Kemudian yang keempat, pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online, guys. Ini kan pembelajarannya online, guys. Dan harus selalu diawasi. Kemudian pastikan anak bersama orang yang dikenal, dipercaya. Jadi ketika menitipkan anak ya harus dengan orang yang bapak ibu kenal, ampun ke orang yang tidak kenal. Kemudian ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal, Kemudian pastikan rumah aman dari bahan pornografi, Kemudian berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun, Jadi punya nomor HP sinten yang ketika kita dalam bahaya, Pak RT misalnya kita segera diatasi. Pak RT malah mboten remen HP niku langsung teng griya nggih, mboten HP-an tapi langsung teng griya-griya pamae. Malah saya itu langsung ketemu langsung, Nah, kemudian biasakan mendengar cerita anak pada kejadian apapun. Ketika anak cerita apapun ya didengarkan, Paham ibu-ibu dan bapak-bapak?